Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, adik-adik, saudariku sekalian yang saya muliakan, wabil khusus para ustazat di Ahbabuz Zahra, khusus Ustazah Samirah Al-Habsyi, Ustazah yang lain-lain yang ada di tempat tersebut, juga adik-adik saya Banat Ahbabuz Zahra, Firqah Ahbabuz Zahra, dan juga semua teman-teman yang hadir pada kali ini, baik yang secara langsung ataupun melalui Zoom. Ya, ada 500 teman-teman nih, saya liatin. Mudah-mudahan kita semua dipandang Allah SWT dengan pandangan kasih sayangnya, dikaruniai ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Berakhlakul karimah, seperti mana tema kita pada hari ini, yaitu kajian mengenai akhlak ya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, akhlak ini ya, sesuatu hal yang menjadi nilai seseorang. Jadi nilai kita ini bukan tergantung dari bagaimana ibadah kita, bahkan bukan tergantung dari bagaimana akhlak kita, bahkan akan tetapi tergantung dari bagaimana akhlak kita. Bukan tergantung pada ibadah kita, bahkan bukan tergantung daripada ilmu kita, apalagi harta, apalagi kecantikan dan lain-lainnya. Ini kan yang jadi patokan kebanyakan orang tuh kan, nilai seseorang itu biasanya bergantung karena ilmu atau bergantung karena salah, karena ibadah gitu ya. Nah, ini dua hal nih. Ibadah apakah menentukan nilai seseorang? Iya, tapi ibadah yang diiringi dengan akhlak. Kalau ada orang ibadah banyak tapi nggak ada akhlaknya, ini kayak Barseso, kayak Bal'am bin Ba'ur, kayak iblis bahkan. Teman-teman sekalian, ini nama-nama yang saya sebutkan nih. Barseso itu ahli ibadah luar biasa tuh. Dia itu ibadahnya, kabarnya nih si Barseso itu, kalau malam tuh sholat malam sepanjang malam, kalau siang sepanjang hari itu dia puasa. Dan di ibadahnya itu sampai terkenal di mana-mana, dan dia tinggal di dalam sebuah ma'bad, kayak tempat ibadah di gua gitu loh. Akhirnya setan nih berusaha mengganggu dia. Caranya dengan apa? Caranya dengan ya ini tadi ya, akhlak ini ya. Ada satu setan kemudian diutus sama Dewan Persetanan Internasional untuk gangguin si Barseso ini. Dia pun masuk di tempat ibadahnya Barseso. Kemudian dia bilang, saya ini sekarang seorang diri, pengelana, nggak punya siapa-siapa. Boleh nggak saya ibadah sama nama kamu nih Barseso? Kamu kan ibadah di sini sendirian. Kata Barseso, iya boleh aja. Dia pun tinggal bersama dengan Barseso, teman-teman. Ternyata ibadahnya jauh lebih hebat daripada Barseso. Nah setan, kita kan kalau ibadah kan malas karena digangguin sama setan. Kalau setan ibadah digangguin sama siapa? Sama manusia? Kan enggak. Jadi akhirnya si Barseso ini, si temennya Barseso ini, si setan ini, ibadah barengan sama Barseso. Barseso sholat malam, sepanjang malam masih ada ngantuknya, dia nggak ada. Barseso kalau siang puasa masih ada laparnya, dia nggak ada. Barseso zikir masih ada ininya gitu, masih ada entaran istirahatnya, dia nggak pakai. Akhirnya Barseso nanya, kata Barseso gini nih, saya ini dikenal orang sebagai ahli ibadah. Nah ini udah salah pertanyaannya. Tapi saya ngelihat kamu ini, dia bilang ibadahnya lebih hebat daripada saya.
apa yang bikin kamu ini punya ibadah lebih baik daripada saya? Dia bilang kemudian nih, dengerin nih, si setan nih, dengerin. Setan kan suka gangguin kita juga nih kalau ibadah nih. Cuman ya memang bahasanya setan beda-beda lah, disesuaikan sama yang digangguin. Nah kalau yang digangguin kayak kita nih kayaknya setan nggak perlu jurus-jurus aneh-aneh deh, nggak perlu jurus tinggi-tinggi gitu ya, bahkan nggak perlu kunci, pintunya udah ngablak. Ini adik-adik katanya si Barseso bilang kayak begini nih, ini setannya Barseso. Dia bilang, Barseso, kamu itu ibadah masih ada lemesnya, masih ada kurangnya. Karena kamu ini Barseso nggak pernah bikin dosa, nggak pernah maksiat. Kalau saya ini Barseso punya masa lalu yang kelam. Saya punya dosa yang begitu besar. Sehingga setiap kali saya ingat dosa saya nih, oh nggak kena dah. Langsung saya itu jadinya giat ibadahnya. Ini ngaco kan? Belajar sama setan. Jadinya kayak gini nih. Si Barseso nih. Jadi Barseso ngambil kesimpulan. Oh, saya ini ibadah kurang kuat karena saya nggak pernah ngerjain dosa. Jadi kalau saya ibadahnya itu mau kuat, berarti saya mesti ngerjain dosa juga. Nah, ini kan ngaco kan? Dia bilang, tapi saya bikin dosa apa? Oh, tenang Barseso. Kalau kamu memang mau kayak begitu, saya akan usahakan. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Ini kan ngaco-ngaco kalau belajarnya dari setan ya kayak begitu itu modelnya. Akhirnya kemudian ada satu keluarga di kampung situ mau bepergian, adeknya perempuan bingung mau dititipin kemana. Setan datang ke situ. Kata si setan, daripada kamu bingung-bingung adeknya mau titipin kemana, titipin aja tuh sama si Barseso, kan dia ahli ibadah. Oh iya bener, dititipin teman-teman saya sekalian sama Barseso. Habis itu mereka pergi, keluarga, si anak perempuan ini yang dititipin ke Barseso, mulai deh, Barseso ente kan mau maksiat tuh ada di rumah kamu sendiri, udah saya urusin dah. Jadi gimana saya ngapain? Ya kamu zina aja sama dia gitu. Wah, ntar gimana kalau datang? Nah kan habis itu kamu taubat, bener-bener. Ini setan nih, ngajarin buat akhlaknya nggak bagus, buat nggak bener gitu. Masa orang dititipin bukannya dijaga malah diembat? Nah kan akhlaknya nggak bener. Jadi teman-teman saya sekalian, akhirnya Barseso dibujukin sama setan, bawa dah. Malam-malam tuh anak di pelecehan seksual ya sama Barseso. Habis tuh anaknya nangis terus, takutan terus. Akhirnya Barseso ribet-ribet dibunuh sama dia. Habis dibunuh si anak ini, kemudian setan bilang, udah kamu kuburin belakang rumah, di agak jauh gitu. Habis gitu teman-teman saya sekalian, belum rapi ibadah nih, Barseso bingung gitu. Bukannya malah ibadah, akhirnya malah justru ini kan berantakan semuanya gitu. Akhirnya teman-teman datang nih keluarganya, mana anak adik kita gitu. Iya kabur adik kamu gitu, bohong. Ya kan? Maksiat tuh bawa maksiat. Jadi kamu jangan salah gitu. Jangan pernah menyangka bahwa ya udah deh saya bikin maksiat sekarang, habis itu saya nanti mau taubat. Nggak ada ceritanya. Maksiat itu bawa kemaksiatan. Ada perlu ingat ya, namanya taat tuh bawa ketaatan. Kamu pagi-pagi mengawali dengan ketaatan. Qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, habis itu baca zikir, habis sholat subuhnya berjamaah, habis itu baca zikirnya, misalnya gitu. Habis itu pagi-pagi sholat duha gitu. Khair. Itu kalau udah khair yang kamu sama nih, kamu ngerjain dosa nih, kayaknya kayak nggak apa-apa gitu. Allah cuman teleponan doang kok sama dia. Allah cuman gangguin dia doang. Allah cuman ketemuan doang. Buat adik-adik nih, Allah cuman ketemuan doang, nggak ngapa-ngapain kok, nggak ngapa-ngapain. Lama-lama pegangan tangan doang, Allah inian doang. Terus tuh maksiat itu kemaksiatan yang lainnya. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti
tahapan-tahapannya setan, step by stepnya setan, langkah-langkahannya setan. Setan tuh selalu punya langkah 1, habis itu langkah 2-nya lagi, langkah 3-nya lagi, 4 lagi, 5 lagi, terus ke sana gitu. Kalau udah mentok, udah maksiat gede dikerjain, baliknya susah. Makanya guru saya bilang, kalau nyasar tuh jangan kejauhan, ntar susah baliknya. Gitu. Kalau nyasar jangan kejauhan, ntar susah baliknya gitu. Terlalu banyak tikungan-tikungannya nih, kanan apa kiri, kanan apa kiri, kanan apa kiri, udah mentok akhirnya malah justru susah balik ya. Tapi kalau baru sebentar kita nyasar terus balik lagi, sebentar kita nyasar balik lagi, nah itu nggak akan jauh-jauh mau buat baliknya gitu. Kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala nih, jalan kita kan menuju surga. Gitu ya. Nah, jalan menuju surga nih dari ketaatan kepada Allah, dari menjaga hati, dari menjaga perlakuan kita. Itu kayak jalannya itu akhlak ini. Jalan kita menuju Allah, menuju surga adalah dengan akhlak ini, adik-adik saudara sekalian. Itu tuh jangan sampai kita melenceng-melencengnya kejauhan. Kalau melenceng balik lagi gitu. Karena begitu kejauhan, nanti tuh kamu ikut terus banyak. Orang lihatnya, nggak apa-apa nih, saya lagi susah nih sekarang, saya pinjeman ojol aja deh, gitu ya, pinjaman online tuh. Pertamanya dikit, gitu kan, cuma 200.000, saya sering juga dapat 200.000. Habis itu kemudian, kurang nih ternyata 200.000, pinjam lagi deh 500.000. Ya Allah, adik-adik sekalian, saya pernah tahu ada orang, dia bilang, saya Ustazah, hutang riba 200.000. Sampai saya sekarang kehilangan 1 rumah. Jadi rumahnya habis rumahnya dedek buat bayar inian, buat bayar pinjamannya dia gitu. Cuman dari 200.000 yang pertama kali dia hutangin tersebut. Bahaya banget gitu. Itu dia si setan tuh. Kerjanya tuh selangkah, langkah. Setan tuh kalau ngajakin kita kepada maksiat kayak begitu modelnya. Ingat bahwasanya kebakaran yang besar sekalipun diawali dengan percikan api yang kecil. Kebakaran besar seperti apapun diawali dengan percikan api yang kecil. Maka kalau kamu kepengen jangan sampai terjadi kebakaran, setiap kali ada percikan api sekecil apapun, padamkan dia. Padamkan, kembalilah ke jalan yang benar dengan mulia itu. Adalah akhlak kita. Ibadah sekalipun harus diiringi dengan akhlak. Kayak si Barseso ini, apa akhlaknya dia dalam beribadah tuh sampai bikin dia itu kehilangan ibadah semuanya hanya karena akhlaknya dia yang jelek ini. Teman-teman sekalian, Barseso tuh akhirnya si setan datang ke rumahnya dia nih, ke rumahnya keluarganya. Dia bilang, itu Barseso itu adik kamu itu bukannya kabur tapi dibunuh sama dia. Perkosa, dibunuh, terus disembunyikan. Ininya jenazahnya dikuburkan di tempat ini gitu. Keluarganya datang ke sana, dikeduk, kemudian akhirnya ternyata benar. Marah semua orang. Akhirnya kemudian mereka membuat kayak demonstrasi besar-besaran. Akhirnya si Barseso ini dinaikkanlah di tiang gantungan. Udah ada tiang gantungan nih adik-adik, teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan. Habis gitu kemudian begitu udah ada di tiang gantungan si Barseso ini, setannya datang lagi. Terus dia bilang, ini gara-gara kamu nih, kata Barseso. Dia bilang gitu, tunggu dulu Barseso, saya emang bener nih bikin kamu ada di sini nih. Tapi tunggu dulu Barseso, saya ini bikin kamu ada di sini, saya juga yang bisa nyelamatin kamu. Yaudah gimana caranya sekarang selamatin saya? Kamu tuh bilangnya katanya ngajakin saya buat taat. Iya, ini bagian terakhirnya nih Barseso. Habis ini kamu enak dah, selesai dah taatnya. Karena saya ini Barseso sebenarnya adalah setan. Saya ini cuma pengen gangguin kamu aja gitu, biar ibadah kamu tuh agak-agak inilah gitu, maksudnya biar kamu tahu juga gitu bikin maksiat. Tapi saya yang bikin kamu ada di sini, saya juga bisa ngasih jalan keluar sama kamu. Barseso percaya. Ini kan akhlaknya kagak bener nih Barseso nih. Yang dipercaya setan, bukannya Allah gitu kan. Makanya teman-teman saudara sekalian, orang ibadah tuh yang perlu guru tuh kayak gitu. Kalau nggak punya guru, nggak ada yang bisa ditanya gitu. Kalau nggak punya guru, akhirnya tuh
salah-salah. Oh berarti kalau apa-apa mesti nanya sama guru ya? Nggak harus. Tapi kalau kamu punya guru, kamu duduk di majelis, nanti pertanyaan-pertanyaanmu itu akan terjawab dengan sendirinya. Itu cara Allah untuk membimbingmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jawaban-jawaban lewat lisan gurumu gitu. Itu selalu saya rasakan. Setiap kali saya ada satu pertanyaan-pertanyaan, saya duduk aja, saya hadir, duduk di majelisnya Sayyidil Habib Umar, tuh zaman waktu masih mondok di majelisnya guru-guru saya akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tersebut. Barseso gak ada yang ditanya, dia abid aja, ahli ibadah aja gitu. Padahal ibadah itu adalah jalan panjang, dan itu tuh harus ada gurunya untuk menjadikan kita itu jalannya di jalan yang benar. Jangan kata mau menuju surga, adik-adik. Kamu mau menuju ke rumah teman kamu aja mesti ada mapnya kan, mesti ada alamatnya kan. Kalau nggak benar alamatnya, kalau nggak benar petanya, ya kamu nyasar-nyasar gitu. Apalagi menuju surga, ya nggak? Menuju tempat kondangan aja kamu mesti punya alamatnya gitu. Kalau nggak punya alamatnya, nggak ada yang nunjukin, ya nyasar-nyasar. Ntar kamu masuk kondangannya siapa lagi? Jadi gitu adik-adik saudaraku sekalian. Akhirnya katanya Barseso, kalau gitu tolongin saya. Kata dia gini, ya udah Barseso gini aja deh. Kan nggak ada yang gratis ya. Jadi saya ini Barseso mau nolongin kamu, ada bayarannya. Apaan bayarannya? Buruan dah. Ini Barseso udah ditaruh ini talinya nih di lehernya. Dia bilang kayak gini, kamu sujud sama saya Barseso sekali. Habis itu saya kasih tahu jalan keluarnya. Kata Barseso, nah gimana saya sujud? Orang saya ini udah diikat kayak gini. Udah kamu bayangin aja diri kamu sujud. Dia bayangin dirinya sujud kepada setan. Saat itu juga krok, lehernya ditarik, matilah dia dalam keadaan sujud kepada setan. Ini sesudah ibadahnya dia yang puluhan tahun, teman-teman saudara sekalian. Karena ibadahnya tidak diiringi dengan akhlak. Apa akhlaknya? Ikhlas. Dia nggak punya ikhlas, nggak punya ibadah yang dia lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia nggak punya lagi? Tawadhu. Dia nggak punya tawadhu dalam ibadahnya. Ibadah itu diperlukan tawadhu. Sampai-sampai para ulama mengatakan, rubba ma'siyatin awrathat dhullah ahabbu ilallah min ta'atin awrathat kibra. Rubba ma'siyatin awrathat dhullah ahabbu ilallah min ta'atin awrathat kibra. Terkadang, katanya para ulama nih, terkadang dosa yang membawa seseorang kepada kemaksiatan, terkadang dosa yang membawa seseorang kepada kemaksiatan, terkadang dosa yang membawa orang kepada perasaan merasa hina, terkadang dosa yang membawa seseorang kepada rasa merasa hina, itu lebih Allah sukai daripada ketaatan yang mendatangkan kesombongan. Ada orang bikin dosa, tapi habis itu nyesel banget, kayak ngerasa hina banget di hadapan Allah, ngerasa rendah hati gitu di hadapan Allah. Ya Allah, nih kalau engkau nggak maafin saya gimana nih modelnya Allah. Itu lebih Allah sukai gitu daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Gitu ya. Ada orang-orang lagi belum pakai jilbab, kayaknya ngerasa bahwa semua orang tuh pantas masuk surga selain dia gitu. Habis itu dia pakai jilbab, katanya hijrah. Tapi sekarang ngelihat orang-orang yang pakaiannya terbuka-terbuka, dia ngerasanya mereka semua pantasnya neraka gitu. Ya dia aja gitu yang pantas masuk surga. Ini ibadah tanpa dibarengi dengan akhlak. Itu namanya bukan ibadah, teman-teman. Itu dari maksiat satu ke maksiat yang lain gitu. Dari maksiat buka aurat, sekarang ke maksiat merasa lebih baik daripada orang lain. Dan maksiat yang kedua ini bisa jadi lebih besar di mata Allah daripada maksiat yang pertama. Maksiat buka aurat, maksiat mengikuti hawa nafsu aja. Tapi maksiat merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu kemaksiatannya hati, kesombongan. Kesombongan ini aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan ini aba, enggan buat sujud, wastakbar, dan dia sombong, fa kana minal kafirin, maka dia termasuk di antara orang-orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini yang merasa sombong. Bahkan si Barseso tadi yang saya ceritain juga punya akhlak lain yang jelek banget ya. Punya pribadi yang jelek banget. Apa itu? Yang tadi saya sampaikan itu, dia merasa sombong gitu. Dia bilang, ini orang-orang nih taunya saya kan ahli ibadah, tapi kok kamu
ibadahnya lebih baik daripada saya gitu kan. Nah itu kan dia pelihara tuh kesombongannya dengan merasa dirinya lebih baik daripada begitu banyak orang-orang di kampungnya gitu. Jadi adik-adik serius sekalian, akhlak itu adalah perkara yang sangat penting ya, yang menjadi patokan kita, pondasi kita gitu. Bukan akhlak, bukan ibadah, bukan juga ilmu. Ilmu juga kalau misalnya ilmu doang gitu ya, tidak didasari dengan akhlak, wah ada berapa banyak banget ulama-ulama bahkan yang dia merasa begitu hebat, yang dia merasa begitu berilmu, akhirnya malah jadi enggak apa namanya, dia merasa begitu berilmu dan kemudian merendahkan orang lain sampai akhirnya menjadi orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ilmu aja juga nggak bisa bikin orang. Yang paling utama dalam kita hidup di dunia ini adalah menjaga akhlak kita. Akhlak ini kepada siapa aja? Nih ya, akhlak pada Allah nomor 1. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, dan yang nomor 3 adalah akhlak kepada diri kita sendiri. Gitu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada diri sendiri. Panjang keterangannya nih. Akhlak kepada Allah banyak, akhlak kepada sesama banyak, lebih banyak lagi. Dan akhlak kepada diri sendiri juga banyak, teman-teman saya sekalian. Tapi Nabi Muhammad meringkasnya dalam satu hadis. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, beliau menceritakan tentang akhlak pada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada diri sendiri dengan satu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi dia Nabi Muhammad alaihissalam dia menyebutkan dalam satu hadis ini 3 macam akhlak. Akhlak pada Allah yaitu dengan takwa, akhlak kepada sama manusia yaitu dengan cinta, dan akhlak kepada diri sendiri yaitu dengan introspeksi diri. Nah, ya. Coba nih kita bahas satu ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa tuh takwa? Memiliki rasa takut kepada Allah yang mencegahmu dari perbuatan dosa. Haitsu ma kunta, dimanapun saja kamu berada. Kamu lagi ada di mana aja, kamu ngerasa Allah sedang melihatmu. Kamu sedang di mana saja, kamu merasa Allah sedang mengawasimu. Dan kamu merasa kayaknya saya kalau buat bikin dosa yang gede-gede enggak dah, karena Allah lihat saya nggak mau dah, gitu ya, gitu. Seenggaknya gitu, misalnya kayak gini loh adik-adik, kamu ada orang nggak ada orang, kamu nggak akan ninggal sholat, gitu kan. Walaupun kamu lagi sendirian, ya kamu tetap nggak akan ninggalin sholat. Kenapa kamu nggak ninggalin sholat? Padahal nggak ada juga yang liatin kamu sholat. Nah, itu kamu merasa bahwa Allah sedang melihat saya, gitu kan. Nah, itu namanya perasaan takwa gitu kan. Nah, Ustazah, kalau saya ngerasa gini ya, saya depan orang sholat, saya nggak depan orang juga saya sholat sih Ustazah, cuman depan orang tuh sholatnya beda gitu. Kayaknya tuh yang kalau rukunya jadi lebih bener gitu kan, sujud jadi lebih panjang. Kalau saya sholat sendirian nih Ustazah, sholat juga sih, cuman rukunya buru-buru, sujudnya buru-buru, kayak capung lagi cebok. Pernah lihat capung cebok gak adik-adik? Kayak buru-buru banget gitu. Selesai gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Apakah saya nggak punya takwa? Ya itu nilai takwanya berarti emang beda-beda kan gitu kan. Tiap orang tuh punya nilai takwa beda-beda gitu. Tapi berarti kalau kamu udah ada perasaan bahwa nggak ada orang, ya saya tetap nggak akan ninggal sholat gitu. Itu artinya kamu sudah punya takwa gitu. Ada lagi puasa nih, lagi Ramadan gitu kan. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, ya kamu nggak akan minum teh botol gitu misalnya, gitu ya. Kamu nggak akan makan gitu kan. Nah itu artinya bahwa kamu sudah punya takwa itu gitu, yang menghalangkanmu untuk melakukan hal-hal yang kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang dilarang. Cuman memang nilainya itu kan beda gitu kan. Tiap orang itu nilainya beda-beda. Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala kayak
Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim itu la yura illa mutawarikan. Itu lagi barengan orang, bahkan lagi sendiri, kalau duduk selalu aja duduknya tahiyat akhir. Kalau duduk selalu tahiyat akhir, nggak pernah apa ya, kecuali memang kondisi-kondisi ya, kayak misalnya lagi buang hajat ya pasti jongkok kan gitu ya. Tapi misalnya kayak duduk gitu kan, mau di kamarnya, mau lagi barengan sama tamu, mau lagi barengan sama murid-muridnya, mau lagi apa aja, beliau duduknya tuh duduk tahiyat akhir tuh deh. Duduk tahiyat akhir tuh Bu. Akhirnya kemudian murid-muridnya tuh pada nanya gitu di akhir-akhir kehidupan beliau. Mereka bilang, "Iya Syekh, kalau engkau capek nggak apa-apa loh duduknya mau misalnya kayak selonjoran atau apa, kita kan juga murid-muridmu sendiri." Beliau kemudian menyebutkan, katanya beliau, "Innama hadza jazatul abad inda rabbi wa ana jalisun inda rabbi." Katanya beliau, ini adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Jadi duduk tawarruk ini adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Wa ana jalisun inda maulaya, dan saya adalah seorang budak di hadapan tuan saya. Artinya bahwa di depan orang nggak di depan orang, di dalam kamar ataupun saat beliau sedang bersama-sama dengan orang lain, sedang dalam kondisi apapun, beliau selalu merasa bahwa beliau sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini udah tingkatan takwa yang luar biasa besarnya ya. Tingkatan takwa yang keren luar biasa gitu. Saya suka perhatiin fotonya para ulama-ulama di Hadramaut. Sering tuh saya perhatiin foto-foto para ulama-ulama di majelis-majelis mereka, bukan sengaja niat foto kayak orang-orang zaman sekarang ya, yuk kita selfie dulu cekrek gitu, nggak gitu, nggak, tapi di majelis gitu kan, di foto gitu kan. Nah itu kan banyak tuh di Tarim itu kan suka ada pertemuan-pertemuan gitu kan, lagi baca maulid, lagi ada haflah Darul Mustafa, lagi ada apa kan, ulama-ulama pada datang tuh, bahkan acara-acara nikahan gitu kan, acara nikahan, akad nikah kan cowok semua gitu. Nah itu tuh foto kan, di foto itu ulama-ulama duduk gitu ya, saya suka perhatiin muka-muka mereka gitu. Itu saya mendapati sesuatu hal yang luar biasa bedanya antara mereka sama kita. Apa itu? Mereka itu adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, saudariku sekalian saya muliakan, di foto aja tuh saya ngerasa mereka itu kayak orang lagi sholat, kayak orang lagi dilihat sama Allah. Coba deh perhatiin. Coba nanti perhatiin fotonya para ulama-ulama gitu ya. Kagak ada yang modelnya kayak petakilan, matanya tuh kayak entah lagi kemana gitu, enggak. Mereka tuh selalu aja mukanya tuh dalam keadaan konsentrasi, kehusyuan yang luar biasa, kayak mereka sedang berada dalam keadaan sholat. Masya Allah, luar biasa bener ya. Jauhnya saya sampai jadi mikir gitu, emang kelas nih beda gitu. Kelasnya seorang hamba dengan kelasnya orang yang kelas bawang nih, kayak kita ini mau bener-bener beda gitu. Kita dalam sholat berasa kayak di luar sholat, bising, riuh gitu kan. Dalam ibadah aja berasanya kayak di luar ibadah gitu. Mereka justru sebaliknya, di luar sholat pun akhlak mereka kepada Allah itu membuat mereka seolah-olah sedang berada dalam sholat. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma takallamtu ahad. Dia bilang, mundu salasina sanah ma kallamtu ahada. Sejak 30 tahun masa hidup saya yang terakhir, dia bilang, saya enggak pernah ngobrol sama orang. Lah yang selama ini diajakin ngobrol itu kan jadi bingung. Dia bilang, kalamtana, engkau berbicara sama kita gitu. Kamu ngajak ngobrol kita, engkau nanya, kami jawab, kami nanya, engkau jawab. Dia bilang, innama kallamtu rabbi. Tapi saya tuh lagi ngobrol sama kamu aja, saya ngerasa sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang merasa bahwa Allah sedang memperhatikan saya. Saya selalu menganggap Allah sebagai thalithuhuma, sebagai yang ketiga di antara kami berdua. Jadi lagi ngomong sama siapa, jadi berasa ada Allah di antara mereka. Ini teman-teman sekalian, bisa kita praktekkan dalam akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sedang bersama dengan siapapun kamu, Allah ada di antara kalian. Gitu ya. Lagi kamu sama suami kamu, ada Allah di antara kamu. Lagi kamu sama teman-teman kamu, ada Allah di antara kamu. Lagi kamu sama orang tua kamu, ada Allah di antara kamu. Lagi kamu sama anak kamu, ada Allah di antara kamu. Lagi kamu sama guru kamu, sama tetangga kamu, sama tukang nyinyir di antara kalian, ada Allah di antara kalian. Gitu kan? Nah, makanya jadinya kayak
urusannya gini nih, ada orang ngomong kasar gitu, ya udah biarin dia aja, kita mah jangan. Kenapa gitu? Karena saya hamba Allah, saya nggak mau ketulis sebagai orang yang berbicara kasar terhadap siapapun, kan gitu, gitu ya. Ini sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh mesti kayak gitu. Ittaqillah itu makunta, hadirkan Allah dimanapun saja kamu berada. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan Allah dimanapun saja kamu berada. Kemudian akhlak kita kepada sama manusia, ittaqillah itu makunta. Akhlak kepada diri sendiri dulu Nabi Muhammad menyebutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata beliau, susulilah segala keburukan dengan kebaikan. Akhlakmu terhadap dirimu sendiri adalah dengan perbaiki jalan, perbaiki langkah, susun terus langkah gitu. Balik setiap kali kamu bikin salah. Itu tadi yang saya bilangin. Kalau nyasar jangan jauhan, biar baliknya gampang gitu. Itu akhlak kita sama diri sendiri. Kamu tiap kali habis bikin salah, balik lagi. Tiap habis bikin salah, balik lagi. Tiap habis salah, balik lagi. Itu kayak gitu tuh teman-teman saya. Sebab kalau enggak, nyasarnya tuh kejauhan gitu. Dan saya dikasih tahu sama seorang teman yang dia Masya Allah banget ya. Dia Masya Allah banget. Nah ini dia ngasih tahu salah satu dari ilmu besar yang dia dapati dari orang soleh adalah bahwa tiap kali habis bikin maksiat, cobain deh istighfar. Gitu, jangan ya misalnya gitu ya, ngeliat cowok ganteng, ih cakep banget ya, astagfirullah, nggak gitu, misalnya dengan pas lagi ngomongin orang gitu kan, kamu ngomongin orang nih, saya tuh nggak ngomongin orang tahu, ini sesuai dengan kenyataannya, astagfirullah, nggak gitu, tapi maksudnya abisnya kamu berbuat satu kesalahan, nah itu kamu kemudian kayak yang, oh iya ya saya salah ya. Nah, kamu pegang tasbih atau dengan tangan kamu gitu, ya Allah maafin ya Allah, astagfirullah, terus gitu. Dia sih bilangnya 100 kali gitu. Dia bilang 100 kali. Cobain tiap kali abis bikin salah, abis bikin dosa, kamu ngerasa kayak nyesel banget abis bikin dosa itu. Kan setiap orang dari kita nih beda-beda nih kan. Mungkin adik-adik ada yang sedang terjebak kayak berada dalam hubungan yang salah misalnya gitu, udah berusaha banget untuk nggak mau gitu ya, saya nggak mau pacaran, saya nggak mau deket sama laki-laki yang bukan mahram saya nggak mau gini, nggak mau gitu, tapi kayaknya yang ya itu udah ninggalin hanya gara-gara di chat, hai apa kabar misalnya gitu, udah gara-gara hai setitik rusak susu sebelanga ini ya, rusak move on sebelanga gitu. Nah itu jangan sampai karena begitu gitu kan. Ini gimana sih caranya, kadang-kadang tuh kita udah yang setengah mati loh menghindari diri kita dari kemaksiatan gitu, tapi ujungnya kayaknya akhirnya balik lagi gitu. Ini salah satu tipsnya dari teman saya nih, seorang perempuan sangat soleha. Dia ngasih tahu bahwa cobain setiap kali habis bikin salah istighfarin. Dia bilang sih 100 kali, tapi kalau misalnya enggak ya 40 kali gitu. Kalau misalnya kebanyakan juga ya berapa ya, 11 kali gitu, tapi kayaknya dikit banget deh. Cobain 40 kali atau 100 kali gitu, nggak usah yang panjang-panjang. Astagfirullah. Itu kalau kamu lakuin, itu kayak abis jalan salah balik lagi, kamu nggak pernah berada dalam kesalahan yang ampe ngeblangkrak gitu loh, ampe berada di kesalahan yang kamu susah mau buat baliknya gitu. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Seselin setiap kali habis bikin kesalahan. Misalnya gitu, kamu ngerasa enggak sih saya pacaran, enggak, cuman ya ampun susah banget sih ngontrol lisan gitu ya. Ini saya nih kok udah marah ya Allah, ini mulut minta dicabein gitu. Kayak mau bener nih susah banget gitu mau jagain mulut biar nggak ada orang yang sakit hati dengan ucapan saya misalnya gitu. Ya udah, tiap kali kamu habis ngomong yang kasar, tiap kali kamu habis ngomong yang nggak enak, tiap kali kamu habis ngomong yang kayak nyelekit, pedas dan lain sebagainya gitu, cobain kamu istighfarin gitu. Kamu istighfarin dan kamu juga minta maaf sama orangnya. Itu terus kamu kerjain itu terus lama-lama kamu akan akhlaknya akan baik, adik-adik. Kamu lama-lama, ibu-ibu, teman-teman serius sekalian, lama-lama kamu akan jadi baik dah. Kalau misalnya setiap kali habis bikin salah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha gitu. Susuli setiap kali kamu bikin salah dengan kebaikan sesudahnya, yaitu salah satunya dengan istighfar.
gitu ya. Tamhuha, maka itu akan menghapuskannya. Kemudian akhlak yang terakhir kepada sesama manusia, kata Nabi Muhammad, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perlakukan setiap orang dengan perlakuan yang baik. Jangan lihat perlakuan orang padamu, tapi lihatlah perlakuanmu kepada orang lain itu adalah yang akan kembali kepadamu. Jadi sejatinya perlakuan kita itu kita hanya akan dibalas dari perlakuan kita kok, bukan perlakuan orang lain. Tenang aja. Kalau urusan dijahatin sama orang, teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad tuh dijahatin sama orang lain. Nabi Muhammad ketika dikatain gila, apakah bikin Nabi Muhammad kemuliaannya jadi berkurang? Apakah kita nih jadi mikir Nabi Muhammad dikatain gila, apa iya ya kan enggak gitu loh. Enggak akan pernah kelintas di pikiran kita hal-hal yang seperti itu kan gitu. Jadi orang tuh kalau mulia aja gitu. Dan Nabi Muhammad mulia karenanya Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Nabi Muhammad mulia karenanya Nabi Muhammad nggak pernah ngatain orang. Nabi Muhammad mulia karenanya Nabi Muhammad nggak pernah nyinyir. Adik-adik, Nabi Muhammad itu jangankan nyinyir sama orang, sama makanan aja nggak pernah. Katanya para sahabat, ma'aban Nabi ta'aman qat, inishtahu akalah wa in karihahu tarakah. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngatain bahkan makanan sekalipun. Kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau nggak suka beliau akan tinggalkan. Gitu. Enggak yang habis dicela gitu ya. Dicela sepiring habis gitu, enggak. Nabi itu makanan enggak enak banget nih, kurang begini, kurang begitu, tapi sepiring habis juga gitu. Nah, itu Nabi Muhammad enggak kayak begitu gitu. Kenapa Nabi Muhammad begitu? Memuliakan bahkan makanan, memuliakan bahkan binatang, karena Nabi Muhammad mulia. Jadi nih ya, perlakuanmu kepada orang lain tidak menunjukkan siapa dia, tapi menunjukkan siapa kamu. Orang mulia akan tampak dari kemampuannya memuliakan orang lain. Dan orang hina akan tampak dari kemampuannya menghina orang lain. Gitu. Anak yang baik, anak yang mulia akan mengerti memuliakan orang tuanya siapapun orang tuanya. Dan anak yang durhaka akan durhaka kepada orang tuanya siapapun orang tuanya. Demikian pula dengan orang tua. Orang tua yang mulia akan mampu memuliakan anak-anaknya, siapapun anak-anaknya, seperti apapun anak-anaknya, mau punya anak yang berkebutuhan khusus misalnya, mau punya anak yang kayak gimana, dia mampu memuliakannya, karena dia orang tua mulia. Dan orang tua yang hina, na'udzubillah, akan selalu menghina anak-anaknya, siapapun anak-anaknya. Mau anak-anaknya bisa apa juga, dia pasti akan menghina anak-anaknya. Kenapa? Karena dia bukan orang mulia. Istri yang mulia akan bisa menghormati suaminya, akan bisa memuliakan suami, siapapun suaminya. Dan istri yang hina, pasti hanya akan menghina suaminya, siapapun suaminya juga gitu. Demikian pula dengan suami. Suami itu kayak gitu juga. Suami yang mulia akan bisa memuliakan istrinya, siapapun istrinya. Dan suami yang hina hanya akan menghina istrinya, siapapun istrinya. Mau punya istri ustazah juga, mau punya istri hubabah juga. Kalau dia orang yang hina, ya pasti akan dihinakan juga. Mau punya suami habib juga, mau punya suami ulama juga, kalau dia adalah istri yang hina, ya dia akan tahu aja cara menghina suaminya gitu. Itu maka perlakuan kamu terhadap orang lain, sekali lagi dek, tidak menunjukkan siapa dia, tapi menunjukkan siapa kamu. Bu, perlakuanmu kepada orang lain tidak menunjukkan siapa dia, tapi menunjukkan siapa kamu. Perlakuanmu kepada orang lain memuliakan dia itu karena kamu memang orang mulia. Dan kalau kamu selalu menghina siapapun, itu karena kamu memang hina. Orang yang merendahkan orang lain tidak menunjukkan apa-apa selain kerendahannya sendiri. Dan orang yang mampu menghargai setiap orang adalah orang yang memang begitu berharga, sehingga dia akan mampu menghargai siapapun. Nah, 3 hal itu dah. Akhlak kita kepada Allah dengan takwa, akhlak kita kepada diri sendiri dengan selalu kembali kepada jalan yang benar, menyusuli keburukan dengan kebaikan, dengan introspeksi jalan, dan akhlak kita kepada diri kita sendiri, yaitu dengan akhlak kita kepada sesama manusia, yaitu dengan mencintai siapapun, memuliakan siapapun, menghormati siapapun, menghargai siapapun ya. Karena perlakuan kita
menunjukkan siapa kita, dan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perlakuan kita tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan Fatihah juga untuk Ahbabuz Zahra ya, untuk Bu Ida sekeluarga, anak mantu cucu, dan juga buat semua ustadzah-ustadzah di Ahbabuz Zahra, semua pelajar-pelajarnya, insya Allah mudah-mudahan selalu dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan penuh kasih sayang, insya Allah. Dan juga buat semua teman-teman yang telah menghadiri majelis ini dari awal hingga akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semua, dikaruniakan kepada kita semua akhlak yang mulia, menjadikan kita hidup mulia dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.